Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Risalah Iman Elsinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita pada kesempatan kali ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadikan hidup kita lebih terarah, ya, menjadikan hidup kita lebih berkah, dan tentu saja akan mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang begitu besar kepada kaum muda. Bahkan kita tahu di dalam sejarah bahwa di antara sekian banyak para sahabat, para sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang beriman pertama kali atau yang awal-awal masuk Islam, itu lebih banyak juga didominasi oleh kaum muda. Di antaranya di situ ada Ali bin Abi Thalib, ya, Bilal bin Rabah, dan anak-anak muda yang lain. Nah, oleh karenanya baginda Nabi SAW juga memberikan perhatian yang besar, ya, bagaimana mendidik, ya, menggembleng, ya, kaum muda ini, karena diharapkan dari kaum muda inilah nanti pada akhirnya akan menjadi pelanjut risalah dakwah. Ya, orang-orang yang membantu mensyiarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka-mereka yang diharapkan punya fisik yang kuat, ya, punya iman yang kokoh, punya kepribadian yang teguh, ya, sekalipun ujian, cobaan, bahkan ancaman fisik yang diterima oleh para sabiqunal awwalun saat itu begitu luar biasa. Ya, di antaranya yang terjadi pada Habab bin Arat, ya, keluarga Ammar bin Yasir. Apa yang terjadi dengan Bilal bin Rabah. Mereka adalah kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang begitu besar perhatian bahkan pengorbanannya, ya, demi Islam. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Beliau ini anak konglomerat, ya, anak orang kaya. Tapi beliau ketika menyatakan diri menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW, ya, ibunya mengancam untuk mogok makan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai bunda, sekalipun bunda punya 1000 nyawa dan lepas satu persatu di hadapan anda tidak akan pernah lepaskan agama ini. Anda tidak akan lepaskan keyakinan ini. Inilah prinsip yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sabiqunal awwalun, ya, terutama dari kelompok muda. Ya, bagaimana mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya. Ya, padahal ujian, cobaan, tantangan fisik, bahkan siksaan fisik pun mereka terima. Tapi mereka tidak lepaskan keyakinannya, tidak goyah sedikit pun keyakinannya. Ya, Sumayyah, Habab bin Arat, Ammar bin Yasir, itu diantara figur-figur orang-orang yang dia begitu kokoh, begitu luar biasa memegang keyakinannya. Ya, sekalipun, ya, ancamannya adalah nyawa. Nah, Rasulullah Muhammad SAW, ya, begitu besar perhatiannya beliau kepada kelompok muda ini, maka penting buat kita, ya, terutama kaum muda ini, untuk menyelami lebih dalam, ya, apa nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad SAW, ya, terkhusus kepada kaum muda ini. Ya. Yang pertama adalah terkait nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kelompok muda ini, agar kiranya mereka ini berhati-hati di dalam bergaul, ya, berhati-hati di dalam memilih teman. Ya, baginda Nabi memberikan gambaran seperti seseorang yang bersahabat dengan tukang pandai besi, maka suatu saat ia pun akan kecipratan panasnya api, ya, dari tukang pandai besi tersebut.
Tapi manakala kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, maka niscaya suatu saat pun kita akan kebagian harumnya, semerbaknya minyak wangi tersebut. Ya. Nah, demikian halnya dengan anak muda, apalagi di zaman sekarang. Ya, ketika medsos begitu luar biasa, ya, sehingga kalau kita salah memilih teman, salah bergaul ya, di dalam lingkungan kita, maka bisa dipastikan suatu saat perlahan tapi pasti kita akan rusak. Rusak keimanan kita, rusak akhlak kita, ya rusak budi pekerti kita, ya hingga pada akhirnya pun akan merusak masa depan kita. Ya. Dan berapa banyak ya, realitas di dalam kehidupan kita ketika dari hubungan pertemanan, ya tapi sangat disayangkan, ya hubungan pertemanan yang salah, ya berawal mungkin dari sesuatu yang dianggap biasa. Ya, tapi lantas kemudian ketika diajak untuk melakukan maksiat, mereka merasa tidak enak hati hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pendukung maksiat itu. Maka disinilah ya kerusakan generasi muda yang begitu besar, ya karena salah satu diantaranya itu tadi salah di dalam memilih, ya salah di dalam memilih teman. Nah, oleh karenanya pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, ya menjadi penting buat kita, ya termasuk para orang tua. Ya, hendaklah mereka care, hendaklah mereka peduli ya terhadap anak-anaknya, terutama anak remaja, generasi mudanya, ya untuk dipantau, untuk dicermati kepada siapa anak-anak ini berkawan. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba saja ya sang anak itu ya perilakunya mungkin di hadapan orang tua begitu lembut, begitu sopan. Tapi ternyata ketika dia jauh dari orang tua, ya perilakunya menjadi luar biasa rusaknya. Dan bisa saja ini bisa terjadi kepada siapapun. Ya, akibat salah dari memilih teman. Ya, arahkan anak-anak kita, ya, berikan perhatian serius kepada anak-anak kita, ya, berikan warning juga kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai mereka salah ya di dalam memilih teman. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, nasihat berikutnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kelompok muda ini adalah berkaitan dengan aspek perilaku, ya akhlak. Nah, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita tahu bagaimana akhlak, perilaku, peradaban yang ada pada masa jahiliyah. Ya, tentu saja kita tidak berharap bahwa peradaban jahiliyah itu ada di dalam diri kita, ada di dalam anggota keluarga kita, ada di dalam masyarakat kita. Ya, perilaku-perilaku yang menunjukkan kepada ya, tindakan maksiat, ya, berjudi, berzina, minum khamar. Kemudian termasuk juga adalah hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga ya tidak ada ubahnya manusia saat itu ya lebih hina daripada binatang. Ya. Nah, pentingnya nilai-nilai akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW terutama kepada kaum muda ini, ya ini patut menjadi perhatian kita. Seseorang setinggi apapun pendidikannya, sebagus apapun latar belakang pendidikannya, sehebat apapun, sebonafit apapun di mana dia tempat belajarnya, tetapi kalau akhlaknya tidak menunjukkan sebagai sosok orang yang akhlaknya baik, akhlakul karimah, maka orang tidak akan respect kepada siapapun dia. Ya. Pendidikan yang tinggi, gelar akademik yang panjang, tapi kalau ternyata mencerminkan perilaku yang buruk, ya, pembohong, berdusta, suka ingkar janji, suka berkhianat, maka siapapun tidak akan pernah respect. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan jaminan bahwa siapa saja yang mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka nanti mereka di surga akan punya kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya menjadi penting buat kita, ya, bekali diri kita, bekali anak-anak kita, anak-anak remaja kita, ya, dengan pendidikan akhlak, ya,
Jadi baginda Nabi SAW setelah menanamkan pendidikan akidah, lantas kemudian bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, ya, agar bagaimana generasi-generasi pelanjut dakwah ini adalah generasi-generasi yang ya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Generasi yang punya nilai, generasi yang punya izzah. Ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab beliau pernah katakan, la izzata illa bil Islam. Tidak ada izzah, tidak ada kehormatan kecuali di dalam Islam. Dan akhlak adalah merupakan salah satu pelajaran penting di dalam Islam. Ya. Contoh sederhana saja, ya. Di dalam etika belajar, di dalam adab belajar, ya banyak para ulama, diantaranya Imam Malik. Ya, beliau katakan bahwasannya kami lebih dahulu belajar tentang adab, baru kemudian kami belajar tentang ilmu. Jadi betapa nilai-nilai adab dalam hal ini adalah nilai-nilai akhlak itu adalah lebih prioritas, ya, untuk kita kaji, untuk kita pelajari, baru kemudian kita belajar tentang cabang-cabang ilmu yang lain. Karena orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang akhlaknya mulia, ketika dia belajar tentang satu ilmu, maka ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan justru ilmu yang mendatangkan mudarat. Dia gunakan ilmunya, diajarkan ilmunya untuk kemaslahatan orang lain. Ya, bukan justru dengan ilmu yang dia miliki, ya digunakan untuk melakukan kejahatan, dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan, untuk menzolimi orang lain. Ya. Jadi disinilah pentingnya tadi bahwa persoalan adab, persoalan akhlak adalah lebih prioritas, ya, dibanding dengan ilmu. Ya. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para ulama kita dahulu, ya. Ya, bahwa mereka adalah ya orang-orang yang belajar ilmu lebih dulu, belajar adab, belajar akhlak lebih dahulu, baru kemudian mereka belajar tentang ilmu. Dan ini juga diuraikan di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Ya, di situ dijelaskan secara gamblang, ya, bahwa orang-orang yang berilmu, ya, hendaklah terlebih dahulu mereka memenuhi dirinya, ya, membekali dirinya dengan akhlakul karimah, ya, dengan akhlak yang baik. Nah, karena dengan akhlak inilah, ya, orang akan mengapresiasi, ya, diri kita atau diri seseorang. Ada yang menarik ketika Abu Jahal dan Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy, mereka mendatangi Rasulullah. Mereka katakan, ya Rasulullah, sebetulnya secara pribadi kami nggak punya masalah dengan kamu. Karena apa? Karena Rasulullah itu mereka tahu al-amin, orang yang sangat dipercaya. Ya, saking sangat dipercayanya Rasulullah ini, sampai-sampai Umayyah bin Khalaf, ketika baginda Nabi mengatakan, hai Umayyah, kamu suatu saat akan kami bunuh. Nah, saat itu belum terjadi perang Badar. Ya. Namun ketika persiapan perang Badar, ini Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang mana dia merupakan juragannya atau majikannya dari sahabat Bilal bin Rabah. Ini Umayyah bin Khalaf, sekalipun dia orang kafir, dia percaya bahwa yang dibicarakan oleh Rasulullah ini adalah benar. Sampai-sampai akhirnya ini Umayyah ini hampir saja dia desersi, dia lari dari medan Badar. Tapi oleh kawan-kawannya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, jaga Umayyah bin Khalaf, jangan sampai dia lari. Sehingga ketika pasukan Badar dari kafir Quraisy ini mereka istirahat, itu Umayyah dikelilingi oleh tentara yang lain dari pasukan ya kafir Quraisy. Jangan sampai ini Umayyah mangkir, Umayyah lari. Kenapa? Umayyah yang kafir saja dengan ucapan Rasulullah, suatu saat kamu akan kami bunuh, dia begitu yakinnya. Ya. Dan akhirnya sejarah membuktikan apa yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW kepada Umayyah bin Khalaf ini terjadi. Ya. Sekalipun Umayyah saat itu sebetulnya dia sudah hampir selamat. Ya, ketika dia melihat dia bukan menjadi korban yang terbunuh pada perang Badar, dia hampir selamat. Dia lebih rela memilih dirinya untuk ditawan sebetulnya. Ya. Tapi yang nampak saat itu dia melihat Bilal bin Rabah yang bekas budaknya sedang memunguti ya senjata, mengumpulkan senjata, dan Umayyah menjanjikan, "Hai Bilal, apa yang kau lakukan? Kamu mau nggak hadiah yang lebih besar? Tolong tawan saya." Ya. Sampai sedemikian Umayyah bin Khalaf, tolong tawan saya. Ya. Supaya apa? Supaya Umayyah ini selamat. Ya, tapi lagi-lagi ucapan Rasulullah terbukti. Sekuat apapun Bilal menjaga bekas majikannya ini Umayyah bin Khalaf, ya. Karena Umayyah bin Khalaf menjanjikan hadiah yang lebih besar daripada sekadar Bilal mengumpulkan ya bekas perang Badar itu.
Tapi pada akhirnya sahabat tetap punya cara untuk bagaimana mereka akhirnya bisa berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf. Bayangkan kalau orang kafir saja begitu yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka nggak ada masalah dengan pribadi Rasulullah. Kan mereka tahu Rasulullah pribadinya sangat luar biasa. Siapapun orang yang bertemu dengan Rasulullah pasti akan terpesona. Ya. Ini gambaran kepribadian. Tapi karena Rasulullah mendakwahkan tauhid, mengajak manusia menyembah Allah, inilah yang menjadi sebab ya Abu Jahal CS memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya tentang nasihat Rasulullah kepada kaum muda. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali ya nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada kaum muda ya. Termasuk diantaranya adalah sifat, sikap, kepribadian, keseharian yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang mana itu menjadi pelajaran buat kita. Ada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini adalah salah satu murid terbaik dari Imam Bukhari. Ya, selisih beliau dengan Imam Bukhari itu kurang lebih 13 tahun. Ya. Termasuk diantara guru Imam Tirmizi adalah Imam Muslim. Ya. Nah, Imam Tirmizi ini menyusun satu kitab, ya, As-Sama'il Muhammadiyah. Ya, kitab yang memberikan gambaran secara detail ya tentang sosok pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu menyangkut fisiknya, ya, menyangkut tutur katanya, menyangkut sikapnya, perilakunya, hampir semuanya dijelaskan di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Ya, cara berjalan, cara duduk, cara makan, berpakaian, warna favorit yang beliau suka, ya, makanan dan minuman yang beliau suka, ya. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, di dalam kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi itu. Nah, yang menarik buat kita, ya, terutama bagi generasi muda, ya, bagaimana anak-anak muda ini, ya, mereka mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan sekedar lisan saja, ya, tetapi bagaimana diimplementasikan dalam perilakunya, ya. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa anta ma'aman ahbabta fil jannah, ya. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di surga. Nah, kalau anak-anak muda kita, mereka lebih gandrung kepada, mohon maaf, misalnya artis-artis Korea, K-pop, ya, artis-artis barat yang notabene, mohon maaf ya, mereka kafir, mereka toharoh saja mereka nggak tahu, ya. Cara bersuci saja, jadi buang air besar, buang air kecil mereka tidak tahu. Ya, kan apa pantas untuk kita jadikan sebagai idola gitu? Ya, apakah pantas kita biarkan anak-anak kita menjadikan mereka sebagai idola? Nah, kalau itu yang terjadi, bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan generasi muda kita. Ya, dulu banyak sekali anak-anak muda kita begitu gandrungnya dengan, saya sebut saja misalnya Kurt Cobain, ya, salah satu vokalis band Nirvana, ya. Nah, ketika sang vokalis ini mati overdosis, ternyata juga ada anak-anak muda kita yang begitu cintanya, begitu gandrungnya dengan vokalis Nirvana ini, mereka melakukan hal yang sama dengan sang idola. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak kita? Ya, mati dengan sia-sia, mati dengan kehinaan. Ya, kenapa? Ya, karena mereka mati membawa cintanya kepada idolanya, dan idolanya bukan Rasulullah Muhammad SAW. Tanggung jawab kita para orang tua kita, ya, para orang tua nih, menanamkan rasa cinta, ya, anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, bahkan sejak usia dini anak-anak kita perkenalkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan di dalam Quran Allah menyebutkan 2 kali, ya, surat Al-Baqarah 146, surat Al-A'raf ayat 20. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengenal Rasulullah itu bukan lagi sama, bahkan lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. 2 ayat. Bayangkan 2 ayat, nggak cukup 1 ayat. Ya. Jadi kalau sedemikian rupa Allah memberikan gambaran kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Rasulullah melebihi daripada anak-anak mereka sendiri, lantas bagaimana dengan kita? Ya.
Sejauh mana upaya kita untuk memperkenalkan anak-anak kita terhadap Rasulullah? Ya. Apakah anak-anak kita ini sudah betul-betul kenal, sudah begitu-betul merasa Rasulullah adalah bagian dari hidupnya? Ya, kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Rasulullah Al-Quran berjalan. Kita pengen anak-anak kita seperti itu, ya, Al-Quran berjalan. Nah, disinilah tanggung jawab kita, memberikan pendidikan, ya, memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, ya, agar bagaimana nih anak-anak kita begitu dekat, ya, begitu besar kecintaannya, begitu besar pembelaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mungkin orang-orang yang tidak suka, ya, melakukan ketika menyikapi ada beberapa kejadian, ya, misalnya kasus yang di Prancis, ya, Abdullah Anzorov, ya, ketika mengeksekusi guru sejarah yang menghina Rasulullah. Mungkin orang-orang yang tidak suka, mereka akan mencemooh, mereka akan mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Abdullah Anzorov ini adalah tindakan konyol, ya, tindakan yang bahkan mungkin dianggap di luar kemanusiaan. Tapi bagi seorang pemuda yang bernama Abdullah Anzorov, ketika beliau ditembak mati di Prancis, dibawa pulang jenazahnya ke Chechnya, bagaimana sambutan orang-orang di Chechnya? Subhanallah, luar biasa. Ya. Demikian pula yang terjadi dengan Mumtaz Ahmad di Pakistan. Ya. Ketika mengeksekusi mati seorang yang menghina Rasulullah, lagi-lagi tidak kurang dari 6 juta orang mengantarkan pemakamannya. Ya. Bahkan ada seorang hakim ketika mengadili seorang anak muda yang membunuh penghina Rasulullah, sang hakim turun dan mencium tangan si pelaku tadi. Yang mana tanganmu untuk kamu gunakan untuk membunuh orang yang menghina Rasulullah? Dia angkat tangan kanannya. Apa kata sang hakim? Sejak saat ini saya mundur jadi hakim. Bagaimana mungkin saya menghukum orang yang membela kehormatan Rasulullah? Bagaimana mungkin saya memvonis bersalah orang yang membela kehormatan Rasulullah? Bayangkan, ya, memang tidak banyak figur-figur seperti itu yang ekspresi cintanya kepada Rasulullah begitu luar biasa. Tapi kita membutuhkan anak-anak muda seperti ini, ya, anak-anak muda yang rela menjadi tameng buat diri Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Hanzalah misalnya, pengantin baru ketika panggilan jihad, belum sempat mandi hadas besar, dia berangkat dan dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Rasulullah. Dan Rasulullah sambil tersenyum melihat Hanzalah sedang dimandikan oleh para bidadari. Ya, ganjaran yang indah, balasan yang indah buat, ya, mujahid, buat pembela Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, inilah ya hal-hal yang patut jadi perhatian kita, ya, bukan saja untuk diri kita, ya, tapi juga buat anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita. Ya, bagaimana kita tanamkan izzah pada diri mereka. Kita tanamkan kemuliaan, kita tanamkan kehormatan, kita tanamkan harga diri sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Ishhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa saya ini adalah seorang muslim. Bangga dengan keislamannya, bangga dengan keimanannya. Ya, bahkan rela mati sekalipun taruhannya adalah untuk mempertahankan keimanannya. Ya, lihat para tukang sihir Fir'aun. Ya, setelah mereka mengaku kalah, ya, bertanding dengan Musa, ya, ular-ular mereka dimakan oleh ular-ularnya Nabi Musa. Ya, seketika mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang mereka hadapi? Mereka harus rela disalib dan dipotong tangan kanan, kaki kiri dan sebaliknya. Apakah mereka lantas mundur? Lah, mereka tetap pertahankan keimanannya. Ya, mereka rela mati demi mempertahankan keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan ada pada diri kita, ada pada anak-anak kita. Ya, karena ini menjadi bagian penting dan ini pula jalan kebahagiaan yang sekiranya bisa kita tempuh. Ya, mati di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam membela kehormatan Rasulullah Muhammad SAW, ya, mati di dalam mempertahankan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi manfaat buat kita
Dan semoga Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah berikan pertolongannya kepada kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.